Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasulahu ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin idola kita yakni Nabi Muhammad SAW. Dialah penutup para nabi, imam-imamnya orang yang bersaleh serta menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin sebagian dari manusia masih meragukan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tubuh kita yang telah hancur dalam tanah serta mengembalikan tubuh kita bersatu kembali ke dalam tubuh kita. Begitu juga betapa banyak manusia sangat ketakutan dalam menghadapi kematian dan berharap untuk hidup selamanya agar dapat menikmati dunia dan seisinya. Kaum muslimin rahimakumullah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tubuh dan mengembalikan ciptaan yang telah hancur. Sebagaimana Allah semudah menciptakan dari tiada menjadi ada. Dalam kehidupan dunia pun kita dapat memperhatikan bahwa adanya kebangkitan. Jika kita hidup di negara yang mengalami pergantian musim, maka kita dapat menyaksikan tumbuh-tumbuhan yang tadinya subur menjadi layu, berguguran dan pada akhirnya membeku pada musim dingin. Serta datanglah musim semi, udara menjadi hangat, dedaunan mulai tumbuh, kuncup bunga mulai berkembang dan rerumputan tumbuh subur kembali. Sebagaimana jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi arsala riyaha fatasiru sahaban fasaqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusur. Yang artinya, Dialah yang menggerakkan angin, lalu angin itu meniup awan, maka kami halau awan itu ke negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi itu setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Quran surah Al-Fatir ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Dia yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya kamu menyaksikan bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan pada permukaannya hujan, ia menjadi subur. Sungguhnya Tuhan Maha menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Sungguh Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Fussilat ayat 39. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang badui memungut sekeran tulang dan menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, siapakah yang dapat menghidupkan kembali tulang belulang telah hancur dulu itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman-Nya, dan Dia membuat perempuan lagi kami, maka ia lupa kejadiannya. Ia katakan, siapa pula yang dapat menghidupkan tulang belulang telah hancur dulu itu? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kali menciptakan pertama. Dan Dia Maha mengetahui atas segala makhluk. Quran surah Yasin ayat 78 sampai 79. Kaum muslimin rahimakumullah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali ciptaannya. Sedangkan dari tiada bisa ciptakan menjadi ada, yakni bumi, langit dan seisinya. Saat jabang bayi kurang lebih 9 bulan, ia akan mengalami masa kegelapan, hidup di air dalam tempat yang sempit dalam perut ibunya. Jika ia bisa berpikir dan percaya, manusia di luar perut ibunya akan memberikan informasi tentang kehidupan dunia yang penuh cahaya, tumbuhan hijau dan interaksi sama makhluk. Tentu ia akan bertanya, kenapa aku di dalam perut ini, yang tempat perut yang gelap dan sempit ini, kenapa aku tidak segera dikeluarkan? Manusia di luar perut ibunya akan memberitahu, kamu harus menjalani proses dalam sana agar kamu siap untuk menghadapi kehidupan dunia. Sang jawang bayi kemudian mengerti dan berkata, baiklah, saya akan mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin untuk menghadapi kehidupan dunia yang penuh tantangan dan kenikmatan itu. Jika dialog di atas dianalogikan dengan kehidupan dunia dan kehidupan setelah kematian, alam kebangkitan, maka seharusnya kehidupan dunia ini menjadi tempat persiapan yang matang untuk kita dalam menghadapi kehidupan bangkitan yang abadi. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu janganlah kita takut akan kematian, karena hanya sekali dalam hidup kita.
dan berlakukanlah persiapan yang matang untuk menghadapinya, dan berharaplah malaikat maut berkata kepada kita saat ajal menjelang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.